kegiatan kita pada hari ini. Dan lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya dimulai, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kamera dan merename namanya dengan format nama street kampus, asal kampus. Jadi pemateri kita pada hari ini sudah bergabung dalam Zoom, yaitu Ayah Jo yang akan memberikan men-sharing ilmunya terkait bagaimana bisa one shot one goal dalam uji kompetensi nurse Indonesia yang dimana diadakan 3 kali dalam setahun yang insya Allah teman-teman akan hadapi nantinya. Langsung saja saya persilakan ke Ayah Jo untuk memberikan materi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Kakak Sukri yang telah memberikan kesempatan. Jadi adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini sangat istimewa karena kita mendapatkan kesempatan secara langsung untuk membawakan atau mendapatkan materi langsung dari saya. Dan tentu saja saya akan memperkenalkan diri. Ini nama lengkap saya ada di layar sekarang yang bisa kalian lihat sendiri. Tentunya Dr. Brajakson Sioka, Escape Nurse MCAP, SP Capcom. Jadi khusus untuk pendidikan keperawatan, semua pendidikan dalam jenjang itu telah dilalui secara keseluruhan dan insya Allah eh, jika Allah mengizinkan dan semoga dimudahkan, 2 tahun lagi insya Allah akan menuju atau mencapai gelar guru besar. Amin ya Robbal Alamin. Jadi adik-adik sekalian, kenapa saya katakan sangat istimewa? Karena tentu tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk bisa bergabung langsung seperti hari ini. Karena biasanya beberapa momentum saya harus ke daerah atau keluar kota atau mungkin diundang secara formal oleh kampus atau oleh institusi yang biasanya di berbagai daerah di Indonesia. Tentu secara perkenalan saya juga dosen, jadi rata-rata kalau sudah S3, S2 biasanya adalah dosen dan memang saya juga memang adalah dosen. Nah, kemudian secara perkenalan saya kira mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dikenalkan. Sekaligus saya juga mau memperkenalkan bahwa selain bimbel UKOM, di Ruki juga itu ada bimbel CPNS, ada bimbel P3K. Nah, 3 bimbel ini yang kita jadikan sebagai fokus atau core dari keseriusan kita, bagaimana mencetak putra-putri terbaik bangsa untuk bisa lulus atau kompeten dan juga bisa lulus di ujian CPNS, begitupun di ujian P3K. Nah, tentu secara profil saya pikir ini sudah cukup. Nah, dalam hal ujian kompetensi, saya pikir ini bukan hal baru, adik-adik sekalian. Ini saya melalui bimbingan-bimbingan seperti ini dari tahun awal pertama kali adanya ujian kompetensi, khususnya di D3 dan Profesi Nurse. Jadi saya adalah reviewer soal di ujian kompetensi khusus untuk nurse dan reviewer soal juga untuk D3. Saya pernah melalui semuanya. Kalau saya katakan reviewer berarti saya pembuat soal. Jadi pernah menyusun dan membuat soal untuk nurse, untuk D3. Jadi bersyukur dan istimewa kalian bisa bertemu langsung seperti ini. Selanjutnya saya tentu khusus untuk UKOM itu sudah ya mungkin eh, puluhan ribu orang ya di seluruh Indonesia yang sudah kenal dan berjumpa, baik itu secara langsung maupun secara virtual atau seperti ini. Nah, saya melalui kurang lebih sekitar ya mungkin sekarang sudah lebih dari apa atau hampir 100 kota di seluruh Indonesia saya pernah lalui, pernah berkunjung. Tentunya banyak macam, ya kebanyakan memang adalah terkait dengan ujian kompetensi.
Nah, baik juga yang lain ya. Saya pikir ini sudah bisa kalian baca sendiri dan kalau nanti butuh kalian bisa dapatkan slide ini. Nah, adik-adik sekalian, tentu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi perbincangan tentang ujian kompetensi itu sendiri. Nah, dari hal-hal seperti itulah kita rangkum kira-kira apa yang perlu kita pahami dalam kesempatan ini ya. Pertama, kita perlu menganalisis masalah. Selanjutnya, gimana sih biar soal itu kalian bisa jawab dengan cepat? Banyak orang selain dari belajar di sini, banyak juga tempat belajarnya. Mungkin ada yang dari buku, ada yang langsung dari Zoom meeting, ada yang live mana TikTok, banyak sekali. Tetapi untuk kesempatan bersama saya seperti ini jarang saya lakukan karena pertama memang karena kesibukan, yang kedua tentu untuk bisa bertemu langsung ya terbatas oleh ruang dan waktu. Dan bersyukurlah kita bisa bertemu semua seperti ini. Kalian harus mengenali yang disebut dengan dasar-dasar dalam ujian kompetensi. Apa sih dasarnya biar kita tidak salah kaprah dan menentukan fondasi utama kita sehingga kokoh kalau kita bangun rumah itu kokoh. Nah, kalau kita mau menjawab soal, kita jadinya tidak serba salah pilih, tidak dilematis, tapi kita punya jawaban yang kokoh dan punya pendirian bahwa ini best answer yang saya pilih. Kemudian ada juga soal yang mudah dijawab. Pernah lihat di flyernya, menjawab soal kurang dari 25 detik. Itu bukan omong kosong. Memang betul, bisa dijawab soal itu kurang dari 25 detik itu bisa. Yang penting kalian memahami apa data fokus dari setiap kasus tersebut. Nah, saya pikir ini dulu yang harus kalian pahami bersama. Jadi kalian sudah melalui tryout sebanyak 180 soal. Kami sudah sebagian besar melihat nilainya ada yang tidak lulus. Sepertinya kebanyakan memang tidak lulus. Saya juga tidak tahu apa kendalanya sampai tidak bisa lulus. Nah, maka dari itu kita bahas pada seminar ini. Nah, kira-kira apa yang membuat kalian itu menjadi sesuatu hal hukum atau soal, melatih soal atau menjawab soal itu kayak sesuatu hal yang agak sulit begitu. Kira-kira apa? Karena apa? Silakan kalian tuliskan di kolom chatnya sekarang ini ya. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit saja, tidak terlalu lama, untuk menuliskan apa hal penting atau kira-kira yang menjadi tertantang atau hal yang masalah buat kalian? Kira-kira karena apa? Ketika kalian melakukan tryout kemarin, itu karena apa? Kenapa kalian bisa tidak lulus? Kira-kira masalah apa? Soal apa yang sulit? Silakan semua dikeluhkan. Waktunya hanya 2 menit. Nanti dipandu oleh Kakak Sukri. Dilihat di kolom chatnya. Silakan langsung ditulis semua ya adik-adik sekalian langsung di kolom chatnya. Waktunya hanya 2 menit. Kira-kira apa yang membuat kalian itu nggak kompeten atau tidak lulus? Saya lihat itu banyak yang tidak lulus. Karena apa? Silakan dituliskan. Apa karena apanya? Karena apa? Silakan ya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Nanti saya akan lihat dari satu-satu yang gabung di sini. Banyak sekali. Silakan semua. Ayo, manfaatkan waktu yang sangat penting dan punya kesempatan emas bisa bertemu langsung seperti ini. Kalian boleh bebas bertanya apapun. Silakan. Ayo teman-teman ketik di kolom chat apa kira-kira yang menghambat teman-teman belajar Ukom dan Ukom Ya, itu bisa bagaimana? karena apa? Silakan. Betul. Di kolom chatnya ya, tulis 5 hal ya, 5 hal. Kira-kira apa saja yang membuat kalian itu gagal? Bimbang saat memilih jawaban. Frigutia Jana ya, pengecoh. Stiana, Ana.
Susah menentukan data fokus setiap soal. Very good. Soalnya menjebak, tulis sebanyak-banyaknya keluhan kalian. Saya tidak paham soal apa, tuliskan semuanya ya. Ada kesempatan emas seperti ini, dan ini gratis, silakan. Ragu dalam memilih jawaban dan pengecoh. Oke, tulis semua, nanti kita akan jawab satu persatu. Ayo, masih ada 1 menit, silakan. Ragu-ragu. Ayo, ayo, tulis. Oke, nanti Kakak Sukri yang akan pandu satu persatu. Yang mana kita jawab duluan. Kalau hanya ini keluhan kalian, mestinya kalian itu lulus sekali ujian saja. Kalau hanya ini ya. Dan saat tryout kemarin, mestinya kalian lulus. Kalau hanya ini keluhan-keluhannya. Apalagi kira-kira, ayo. Semua silakan dituliskan. Minimal 5 hal. Boleh lebih dari itu. Ayo, masih ada waktu, silakan. Ya, masih ada lagi? Ayo. Hanya ini keluhan kalian. Nggak terlalu prinsipil kalau hanya ini ya. Keterbatasan waktu. Ya, ayo semua. Waktu berjalan terus. Sementara masih ragu menghadapi pengecoh. Oke, very good. Ada lagi. Silakan semuanya. Oke, kita jawab satu persatu. Kakak Sukri, bagaimana? Kita jawab aja ya. Benar. Ya, kita mulai dari yang mana nih? Keluhan yang mana Kakak Sukri? Gugup, ragu-ragu. Pokoknya tulis Di saja sini sambil saya, kalian tulis. Nanti Kakak Sukri yang baca. Silakan. ya, saya lihat berdasarkan dari Iya, jawaban di kolom chat, rata-rata saya ya, menjawab silakan. karena ragu-ragu. Karena Dijawab ragu-ragu. aja langsung dibaca aja dan mulai satu persatu Kakak Sukri. Kalau ada yang sudah terulang nggak perlu ditanggapi lagi. Yang satu-satu aja. Oh ya, boleh. Hmm. Ada kakak Rosdiana, dia itu Hmm. gugup, terus Pengecoh, bekal ini ilmu. kayaknya ini pengecoh dulu ini yang paling awal kan? Komentar paling awal aja dibaca paling dari awal. Oh ya, Pengecoh ya. Oke. ya Pak. Nah, kita langsung bahwa pengecoh itu kalian boleh catat. Ini kalian boleh catat langsung di ini di apa di buku kalian. Ini penting sekali biar kalian ketahui. Banyak yang sering bertanya, benarkah ada pengecoh dalam soal ujian kompetensi? Jawabannya adalah benar. Oke, benar ada pengecoh. Oke, kalian bisa catat ini ya. Benar ada pengecoh. Nah, kalau untuk mengetahui benar ada pengecoh, betul ada pengecoh. Letaknya ada 2 pengecoh. Ada 2 letak pengecoh. Oke, terbagi atas 2 bagian. Nah, catat ini, 2 bagian. Oke, bagian yang pertama terletak pada kasus. Oke, bagian yang pertama terletak pada kasus. Yang mana itu kasus ini? Yang biasanya kalian baca itu di dalam layar komputer kalian tadi atau kemarin. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak napas. Nah, dan seterusnya sampai kurang lebih ada 4 baris. Nah, itu adalah kasus. Jadi itu adalah bagian dari kasus. Bla bla, seorang laki-laki, bla 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 bla, dan seterusnya ya. Oke, ingat itu ya. Nah, itu adalah kasus. Saya beritahu kepada kalian semua bahwa di dalam situ ada yang disebut dengan pengecoh. Oke, ada yang disebut dengan pengecoh. Kalau saya bilang soal, tolong jangan sempitkan pikirannya. Jadi soal itu maksudnya adalah bukan hanya pertanyaan, ya.
Misalnya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Jadi bukan hanya pertanyaan ya, salah. Jadi soal itu adalah satu kesatuan yang tentunya, nanti sebentar saya jelasin, ada kasusnya, ada pertanyaan soal, kalian boleh langsung catat-catat hal yang penting sekali nih. Dan kemudian yang ketiga adalah option jawaban. Nanti Kakak Sukri tolong dicatat juga, biar nanti disimpulin ya. Nah, ada kasus, ada pertanyaan soal, dan ada option jawaban. Tuh, itu tiga bagian ini saja yang kalian akan temui dalam satu soal atau dalam soal ujian kompetensi. Jadi soal itu jangan disempitkan hanya pertanyaan soal, bukan. Tapi ada kasusnya, ada pertanyaan soalnya, dan ada option jawabannya. Nah, jadi itu ya. Jadi pertama, pengecoh yang pertama akan terletak pada kasus. Dan pengecoh yang kedua ada di option jawaban. Atau di bagian jawaban. Nah, di pilihan jawaban. Nah, itu. Di pilihan jawaban ini ada 4 pengecoh. Perhatikan semuanya ya. Di lembar jawaban itu, di option jawaban itu ada 4 pengecohnya dan satu one best answer. One best answer. Jadi ada 4 pengecoh dan satu one best answer. Artinya, karena ada 5 option jawaban, kan A, B, C, D, dan E. Ada 5 option jawaban dan ada satu one best answer. Tentunya ini adalah salah, ini salah, ini salah, ini salah, dan ini one best answer-nya. Jadi kalau kalian pilih ini, maka terkategori terkecoh atau pengecoh di option jawaban itu. Jadi itulah letak dari pengecoh. Nah, jadi kalau kalian bertanya di mana letak pengecoh soal, letak pengecoh soal ada di kasus dan ada di option jawaban. Oke deh. Jadi bisa dipahami ya, Rosdiana, bahwa dalam menjawab bahwa pengecoh memang itu sengaja diletakkan oleh penulis soal. Dan letaknya ada di kasus dan ada di option jawaban. Nanti saya akan perlihatkan gimana bentuk soal yang pernah masuk di ujian kompetensi, biar kalian bisa lihat contohnya ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang kedua Kakak Sukri. Apa lagi? Silakan dibaca yang kedua apa tuh? Yang jelasnya option keluhan tentang pengecoh sudah dijawab ya. Saya yakin kalian bisa jawab, bisa kalian ingat dengan baik. Oke, Yang berikutnya apa kedua lagi itu Kakak? bimbang saat pilih jawaban. Bimbang saat milih jawabannya. Mirip-mirip dengan ini tadi ya. Apakah ada sambungannya? Nanti Kakak Sukri sambung-sambung aja ya, biar nggak terputus nih. Ya. Bimbang Ya. saat memilih jawaban. Kenapa kalian bimbang? Karena kalian tidak memiliki kekuatan pada data fokus. Jadi ada yang disebut dengan data fokus. Nih saya tulis ya. Kenapa orang bisa bimbang? Yang pertama dia tidak memiliki kekuatan pada data fokus. Saya istilahkan data fokus. Biar kalian paham bahwa data fokus itu data yang paling penting yang sengaja disimpan oleh penulis soal di dalam kasus. Ingat ya, di dalam kasus. Kalau tadi ada 3 bagian pada soal saya ulangi, soal ada 3 bagian, ada kasus, ada pertanyaan soal, dan ada option jawaban. Nah, ini. Di mana data fokusnya? Data fokusnya ada di sini, di kasus. Itu ada data fokus di atasnya itu. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat rumah sakit ini di dalam bla 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 sampai seterusnya. Itu ada data fokus. Dan pastinya ada data pengecoh. Karena ada data fokus, maka yang hidden itu biasanya adalah data pengecoh. Ini yang kebanyakan dipilih oleh peserta. Nah, misalnya pasien, dia sudah mual muntah sebanyak 5 kali dalam sehari. Kemudian apalagi? Diare juga sampai berapa kali? 10 kali dalam sehari.
Nah, di bawah dari pemeriksaan tanda vitalnya, suhunya 40 atau suhunya 39. Nah, kalau orang bertanya kira-kira masalahnya apa? Ada peserta yang langsung memilih adalah hipertermia. Karena kenapa? Ada memang datanya 39 suhunya atau dikategorikan hipertermia. Padahal itu hidden, itu namanya pengecoh. Karena kompensasi tubuh dengan keadaan mengeluarkan banyak cairan, maka orang bisa demam, hangat badannya misalnya. Jadi apa yang paling utamanya? Data fokusnya kayak tadi, diare 10 kali dalam sehari, sejak 3 hari yang lalu misalnya, atau saat ini dia juga mual muntah. Nah, kalau ditanyakan apa data fokusnya, itu data fokusnya. Nah, kalau ditanya apa masalah keperawatan yang tepat, maka masalahnya bisa jadi adalah hipovolemia atau kekurangan cairan. Nah, itu yang berbahaya, emergency. Dia pasti bahaya dan bisa meninggal dalam waktu eh, yang tidak lama lagi kalau tidak ditolong dan diganti cairan yang hilang. Gitu prinsipnya ya. Jadi pengecoh itu pasti akan ada dalam kasus dan soal ujian kompetensi. Nah, itu ya, pengecoh ada dua letaknya tadi sudah dijelaskan, ada pada kasus dan ada pada option jawaban. Kenapa kalian ragu-ragu? Karena tidak kuat di sini di data fokus. Jadi ada pola siokal Ruki, jadi ada pola siokal Ruki, cara menjawab dengan pola siokal Ruki. Nah, cara menjawab dengan pola siokal Ruki, gimana caranya? Mulai dari lead in. Nah, atau nanti sebentar kita latihan lead in. Punya banyak hal yang harus kalian ketahui. Kemudian data fokus. Nah, ini di sini yang saya maksud. Data fokus. Di mana dicarinya? Di kasus. Di sini kalian harus cari data fokusnya. Jangan terkecoh kayak tadi, langsung memilih data tentang hipertermianya. Suhunya 39 atau 38,5. Langsung apa masalahnya? Hipertermia. Betul, tapi mohon maaf, itu terkategori sebagai bagian dari pengecoh soal. Memang pasiennya juga hipertermia, tapi yang urgent dan yang menjadi fokus dari permasalahan kita bukan itu, tapi lebih ke cairannya. Itu contoh kecil aja di dalam soal-soal yang sering saya baca dan sering masuk dan tidak pernah alfa dalam ujian kompetensi yang membuat peserta itu keliru dalam menjawab soal. Oke, jadi itu Kakak Sukri. Langsung saya jawab tadi. Ragu-ragu itu karena tidak punya kekuatan pada memilih yang mana sih data fokus, data yang penting dalam kasusnya tadi. Itu, apakah itu pemeriksaan lab, apakah data subjektif atau objektif, tapi itu data itu sangat penting. Contoh misalnya, GDS-nya 400 mg per dl. Nah, kalau tidak ditangani kadar gula darah seperti itu, pasiennya bisa apa? Bisa pingsan kali ya. Nah, harus ditangani dengan apa? Berikan insulin. Itu namanya data fokus. Nah, oke. Jadi seperti itu. Oke, next Kakak Sukri. Apalagi itu keluhannya? Selanjutnya itu Hmm. karena bimbang saat saat ini susah menentukan data fokus. Hmm. Susah menentukan data fokus. Oke, tadi saya sudah jawab. Memang harus perlu latihan untuk menentukan data fokus dengan cepat. Jadi anak-anak rookie itu, kalau yang alumni-alumni, ada peserta yang bisa men-save waktu, saving time namanya, itu sekitar 1 jam. Jadi 1 jam itu dia udah selesai, 180 soal dan masih tersisa waktunya 1 jam. Itu karena apa? Karena dia mampu menjawab soal itu rata-rata kurang lebih 25 detik per soal. Jadi kalau kalian mampu menjawab soal rata-rata per 25 detik, saya percaya pasti akan kalian hemat waktu dan akan tersisa waktunya kurang lebih sejam, bahkan sejam lebih. Banyak peserta rookie seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa berlatih dengan soal, menentukan data fokus. Oh ini data fokusnya karena skala nyerinya 7, maka pasti masalah keperawatannya adalah nyeri. Jangan pilih jawaban lain, kalian akan salah. Sampai kapanpun salah. Jadi kalau kalian milih apa masalah keperawatannya, pilihlah nyeri akut. Itu yang tepat. Tinggal disesuaikan akut apa kronis. Itu ya, itu hanya contoh. Begitu urgent dan pentingnya itu data fokus. Jadi kalau kalian tidak memahami dengan baik yang disebut dengan data fokus, maka percaya atau tidak, kalian akan sangat bisa keliru untuk menentukan
mana best answer dari setiap soal yang kalian jawab. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya pahami dengan baik data fokusnya, maka setiap soal itu akan sangat mudah kalian jawab juga. Oke, kita next ke pertanyaan yang lain, Kakak Sukri. Silakan dijawab, dibaca. Apalagi? Ini dari Kakak Maria, dia Hmm, bertanya soalnya menjebak dan bikin ragu-ragu, tapi sudah dijawab kayaknya tadi. Dan hmm. Oke, sudah di terjawab. ya dari Kakak Apalagi? Rosdiana, karena keterbatasan Hmm. waktu. Oke, waktu. Memang banyak orang ya, semua mengeluhkan tentang waktu. Ada apa dengan waktu? Dan di satu sisi, ada juga orang yang kelebihan waktunya. Maksudnya kelebihan itu udah selesai 180 soal, tapi dia masih tersisa waktunya 1 jam. Itu bisa seperti itu. Kakak Sukri kemarin waktu ujian tersisa waktunya kira-kira ada. Pas-pas ayah. Pas ya, mestinya itu bisa tersisa ada 30 menit. Kalau Kakak Faidil itu yang moderator kemarin, nah dia itu tersisa waktunya kurang lebih 30 menit ya. Jadi 30 menit lebih dia sudah selesai 180 soal. Jadi 30 menit ini digunakan untuk apa? Jangan langsung keluar, sebaiknya duduk dulu, cek jawaban yang masih ragu-ragu. Nah, kan masih ada option yang bisa kalian pilih itu diklik ragu-ragu. Dan itu tetap terhitung sebagai final answer. Kalau kalian kira-kira tidak mengubahnya lagi ke berubah warna ke apa jawaban fixnya, itu tetap terhitung sebagai final answer. Hanya persoalan aja untuk penamaan bahwa kalau dia ragu-ragu itu mudah dilihat warnanya. Nah, kayak kemarin kalau kalian ujian tryout di Rookie, kalian bisa memilih option jawaban ragu-ragu. Nah, itu bisa kelihatan warnanya berbeda. Nah, maksudnya biar kalian tahu bahwa kalau waktunya sudah misalnya selesai atau pengerjaan kalian sudah sampai ke 180, kalian masih bisa kembali dan lihat kira-kira warna apa yang masih tersisa ragu-ragu dan untuk kalian perbaiki kembali. Tapi intinya, kalau kalian ragu-ragu, biasanya kalian tidak memiliki pemahaman yang lebih tentang data fokus dari kasus tersebut. Semua kasus pasti ada data fokusnya. Ini hanya istilah saya ya tentang data fokus ini. Tapi intinya banyak orang mengistilahkan itu data penting. Tapi maksud saya itu data fokus biar kalian fokus, tidak buyar kemana-mana pikirannya. Ya, fokus itu ke situ. Lihat itu skala nyerinya, 8. Kalau skala nyeri 8 nggak bisa lagi ditolerir. Nggak bisa itu diajak dansa-dansa, iya Pak, tarik-tarik nafas. Nggak sesuai. Banyak orang salah memilih pilihan jawaban tindakan keperawatan yang tepat. Sementara di situ skala nyerinya 8. Apa yang dia pilih? Ajarkan teknik nafas dalam. Gimana caranya? Memang betul bisa dikategorikan itu bagian dari tindakannya. Tapi kurang efektif, tidak tepat sasaran. Mana mungkin orang yang tidak bisa menolerir nyerinya sangat sakit, Anda suruh tarik nafas bu, hembuskan, tarik nafas. Nggak bisa dengan kipas-kipas, apalagi tarik nafas. Harus dengan kolaborasi pemberian obat analgesik. Itu yang tepat. Sampai kiamat pun kalian akan salah kalau kalian memilih tarik nafas, sementara skala nyerinya adalah 8. Karena dia berada di mana? Di pain level. Ada conform zone, zona yang mudah, yaitu skala nyeri 1 sampai 3. Ini sambil kalian catat yang saya jelaskan. Ada 4 sampai 6, dan ada yang di atasnya. Apa itu? 7 sampai 10, 7 sampai 9. Nah, itu skala nyeri berat. Dia berada di pain level. Nggak bisa dengan kipas-kipas angin tuh. Dia harus dengan bantuan obat. Untuk menurunkan level nyerinya dari 7 atau dari 8 ke 4, harus dengan bantuan obat. Itu jawabannya ya. Jadi keluhan kalian yang lain terkait ragu-ragu nanti kita pertajam. Gimana caranya menentukan terkait dengan data fokus kurang dari 25 detik. Nanti sebentar saya ajarkan. Gampang banget ya. Oke, next Kakak Sukri. Apalagi? Selanjutnya itu Nat, karena sulit menemukan data fokus, ragu-ragu, gugup itu telah dijelaskan. Kemudian Oke. itu karena ada peserta mengatakan bekal belum cukup, bekal ilmu belum cukup untuk Ya, jadi mohon oke. bimbingannya. Betul, betul, betul. Jadi memang kita nggak boleh takabur ya. Ada orang itu ya, Kakak Sukri dan yang lain. Ini ada orang menganggap dirinya itu sering meremehkan orang lain. Justru saat pengumuman keluar pengumuman dia yang tidak kompeten.
Yang dia remehkan itu, yang dibilang batu, aduh, tidak susah, susah mencerna, tidak mencair. Justru dia yang kompeten. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Nah, jalan satu-satunya adalah harus terus belajar. Nah, jadi harus terus belajar bagaimana mencerna, memahami. Pasti anak-anak Ruki, alumni-alumninya yang puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, mungkin hampir 100.000 orang sekarang ya, saking banyaknya itu setiap angkatan. Jadi mereka itu pasti latihan, diawali dengan nilai yang buruk. Saat tryout ya, syukur kalau ada 15 benar, hanya kadang 10 benar dari 180 soal ya. Mereka frustasi juga, gimana caranya? Tapi saya sekali lagi, sistem di Ruki itu tidak menyalahkan. Jadi yang awal adalah, memang pertama nggak boleh manja. Kalian harus dididik untuk seperti tentara. Tentara itu tidak ada manja-manjanya. Bukan berarti apa kejam ya, tapi untuk tanda kutip yang baik. Jadi setiap saat saya pantengin mereka, tolong bangun. Pahami ini saya beritahu, ini kisi-kisinya tolong dipelajari. Sudah paham kalian tentang bagaimana pola nafas tidak efektif? Mereka tuliskan tuh menjadi target dari capaian. Jadi mereka buatkan daftar list soal yang pasti masuk dalam ujian kompetensi sebanyak seratusan atau 120 daftar list. Nah, itu yang mana yang dia jadikan daftar list? Itu tadi, seperti hipertermia, seperti apalagi nyeri akut. Dibuatkan tuh di dalam. Nyeri akut bukan berarti hanya di list aja ya, tapi diberikan data fokusnya apa. Kalau nyeri akut apa data fokusnya ya? Kayak tadi skala nyerinya, PQRST-nya. Minimal 3 unsur dari PQRST-nya itu yang muncul, skala nyerinya, apalagi tertusuk seperti linggis. Nah, itu kalau ada linggis, jarum aja sudah setengah, apalagi linggis itu sudah dibadik katanya, itu ya sudah diparangi itu. Itu pasti sakit banget itu. Nah, itu dibuatkan dalam bentuk data-data fokus. Apalagi masalah-masalah yang lain, sampai pada persoalan departemen-departemen yang lain, itu dibuatkan kurang lebih 120 daftar list. Begitu cara belajar di Ruki. Itu yang mereka ulang-ulang setiap saat. Nggak ada yang lain. Jadi buatkan daftar list soal yang pasti masuk. Nggak usah ngawang-ngawang. Kalau soal yang jelek-jelek nggak usah kita bahas. Yang pasti masuk aja. Nah, itu cara belajarnya. Jadi kita buatkan daftar list. Dengan begitu, setelah mereka mengulangnya sampai 3 kali, ada bahkan yang sampai 20 kali dia baca terus. Ya sudah, saat di depan layar komputer lebih enteng. Bukan berarti takabur ya. Tinggal pilih aja, oh ini sudah dipelajari di kelas ini. Nah, itu. Makanya tidak heran kalau ada peserta yang kurang lebih waktunya sejam dia saving time. Dan dia sudah selesai 180 soal. Nah, itu bukan janji-janji ya, itu memang murni. Itu bukan janji-janji mulu, tapi banyak peserta yang sudah seperti itu dan memang meresahkan. Gimana cara belajar di Ruki itu, ya harus seperti itu. Nggak ada yang manja. Semuanya diberikan secara instan, hanya mau disuap. Enggak, di Ruki justru kita berikan ini daftar list yang kamu harus pelajari, kisi-kisinya kami buatkan 1 sampai 120, temukan dengan data fokusnya seperti ini, dan kemudian baca berulang sampai kurang lebih 10 kali. Setelah diulang-ulang, ya saya percaya apapun itu orang di kategori dikata orang ini adalah orang batu, tidak mencair otaknya, saya percaya pasti dia akan mencair, karena dia akan mengulangi, di review namanya, diulang terus. Nah itu ya, seperti itu. Jadi cara belajarnya, buatkan daftar list, sebentar kita akan pelajari bersama, oke? Saya kira mungkin sudah terjawab semua ya Kakak Sukri? Masih ada satu, Nar. Oke, silakan. Apalagi tuh? Ada pertanyaan bagus ini Ayah dari Ya, peserta. silakan. Apakah ada karakteristik khusus pengecoh pada bagian kasus? Bagus. Very good. Karakteristik Eh, pengecoh itu kayak begini. Pasien merasa nyeri saat buang air. Nah, itu kayak gitu tuh. Kemudian setelah itu panjang kali lebar kasusnya. Nah, maka peserta kalau dia tidak hati-hati, maka bisa saja dia langsung memilih di situ adalah nyeri. Nah, hati-hati. Kalau hanya dikatakan pasien merasa nyerinya seperti apa? Kategorinya ini terkategori sebagai pengecoh. Dia tidak jelas. Jadi apa yang harus dijelaskan? Minimal PQRST-nya jelas. Apa provokatifnya? Apa pemicu sampai dia nyeri? Gimana kualitasnya? Key-nya? Tertusuk-tusuk seperti apa?
Gimana skala nyerinya? S-nya. Jadi PQRST-nya, tiga unsur dari PQRST itu ada, maka itu adalah nyeri akut. Kalau hanya bilang merasa nyeri, orang dicubit pun sedikit bisa nyeri, tapi langsung hilang kan? Nah, tapi beda kalau nyeri karena disakitin ya, itu pasti menetap. Jadi intinya karakternya biasanya kurang jelas, tetapi sengaja disimpan oleh penulis soal sebagai pelengkap agar peserta itu mampu diperangkap, sehingga dia mampu untuk tidak kompeten. Jadi begitu cara-cara kami penulis soal itu ya, kadang seperti itu. Jadi sengaja membuat satu option jawaban yang memang hanya mengaitkan sedikit aja, tapi bisa membuat peserta itu salah. Kayak tadi juga hipertermia, ada kasus hipertermia, suhunya karena dia lihat 38,5, tapi dia tidak memperhatikan aspek dari data fokus utamanya. Apa itu? Mual muntahnya, kemudian diarenya lebih dari 10 kali. Nah, dia abaikan karena hanya gara-gara terkecoh langsung melihat skala nyeri, hipertermianya atau suhunya 38,5. Tidak salah, tapi maaf, itu terkategori sebagai pengecoh. Begitu karakter-karakternya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Nanti kita masuk di soal supaya kita bisa lihat. Oke, cukup? Ada lagi? Ya. Bagaimana teman-teman? Siapa tahu ada yang mau bertanya langsung. Ini kesempatan bagi teman-teman untuk Iya, mengutarakan karena masalah kalau yang betul menghambat. kalau apa ketemu langsung kayak gini ya jarang ya, kecuali diundang langsung oleh kampusnya masing-masing ya. Saya datang ya baru ketemu. Nah, itu butuh biaya juga sih. Jadi kita ketemu seperti ini sangat luar biasa. Silakan boleh langsung bertanya atau boleh langsung nanti di kolom chat aja Kakak Sukri nanti bisa baca aja ya. Ya, Kita boleh. lanjut aja dulu materinya nanti sambil berlangsung mungkin ada yang bertanya silakan ada di kolom chat. Oke, kita lanjut materinya. Ini apalagi materi kita. Jadi apa saja yang membuat peserta itu terhambat? Saya rangkum ya, itu waktu. Jadi memang waktu ini adalah hasil survei dari semua orang mengatakan waktunya kurang. Nah, pertanyaan saya, tolong tulis di kolom chat sekarang. Berapa lama waktu yang kalian gunakan atau waktu yang akan kalian hadapi dalam mengerjakan soal ujian kompetensi nanti? Berapa lama waktunya? Coba tulis sekarang ya. Tulis di kolom chatnya sekarang. Saya mau tahu kalian connect apa tidak nih. Waktu yang kalian gunakan, orang sering belum bilang bahwa waktu UKOM itu berapa lama. Nah, coba tulis berapa lama waktu UKOM itu sebenarnya. Berapa jam, berapa lama. Ayo, tulis sekarang. Di kolom chatnya sekarang. Oke, ada yang sudah jawab? Ada yang jawab itu 3 jam. Maria ya. Very good Maria. Sangat aktif 3 jam untuk 180 soal. Oke, 3 jam. Oke, semua sepakat, Jana. 3 jam. Yang lain, 3 jam itu berapa menit kira-kira? 3 jam. Berapa menit itu? 100 menit. Berapa menit itu 3 jam? 3 jam, 2 jam 30 menit. Ya, safety. Katanya 2 jam 30 menit waktu UKOM itu. Oke. Nggak bebas, nggak ada salah benar di sini. Pokoknya yang justru yang saya cari adalah yang mau menjawab. Silakan. Berapa menit waktu mengerjakan soal? 3 jam itu berapa menit? Jadi 3 jam itu maksudnya adalah 180. Ya, betul, Stiana ya. Jadi 180 menit. Jadi 3 jam itu adalah 180 menit. Ini 180 menit. Adik-adik sekalian, kalian akan menghadapi waktu selama 180 menit atau 3 jam. Duduk di kursi kayak gini, mengerjakan soal, menghadapi layar komputer di depan kalian, itu selama 180 menit. Tidak kurang, tidak lebih. Nggak ada yang dilebih-lebihkan. Semua sama, nggak ada yang Anda tirikan, nggak ada yang dia anak emaskan di dalam situ bahwa dia harus 5 jam. Nggak ada, semua 3 jam, rata. Kenapa seperti itu? Karena bukan manusia yang mengerjakannya, tapi robotik dalam hal ini komputer. Komputer tidak memiliki perasaan.
Jadi kalau 180 menit, maka waktu yang dikerjakan hanya 180 menit. Tidak lebih dan tidak kurang. Oke? Nah, selama 180 menit ini, kalian akan mengerjakan berapa soal? Jawab. Berapa soal yang akan kalian kerjakan? Nah, 180 soal. Jadi salah kalau dibilang 2 jam, ya betul Jana ya. 2 jam 30 menit. Nggak ada. Justru kurang. Kurang waktu kalian kalau kayak gitu 2 jam 30 menit. Berarti kurang 30 menit. Nggak boleh. Jadi yang benar itu adalah 180 menit dan 180 soal. Nah, ingat ini. Jadi 180 soal, 180 menit. Kesimpulannya adalah satu soal sama dengan 1 menit. Nah, jadi kenapa ada yang bertanya tadi, yang mengeluhkan bahwa waktunya ini sangat kurang. Belum selesai, belum selesai 30 soal, sudah selesai waktunya. Nah, kenapa? Karena ada peserta yang mengerjakan soal 1 menit sebanyak soal satu soal sebanyak 5 menit. Jadi ada yang mengerjakan satu soal ini 5 menit. Ingat ini ya, ini penting sekali. Kalau kalian mengerjakan satu soal itu 5 menit, maka kalian telah membuang 4 menit di akhir sesi kalian. Karena ketentuannya satu soal 1 menit. Jadi tidak heran ini, masuk akal ya, bahwa ada orang yang masih tersisa 30 soal, tapi belum belum selesai. Sudah selesai waktunya. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara ada yang dia kerjakan satu soal 4 menit. Bayangkan kalau ada 20 soal, rata-ratanya adalah 4 menit dikerjakan atau 5 menit. Ya wajar kalau kalian pasti akan bilang, waktunya cepat banget ya. Nah, bukan waktunya yang bermasalah, tapi cara menjawab kalian yang perlu untuk diluruskan dan diperbaiki. Makanya banyak banget yang tidak kompeten saat tryout kemarin. Aduh, mohon maaf banget, banyak yang tidak kompeten. Nggak tahu kenapa. Ya salah satunya mungkin karena ini. Yang menganggap enteng, menganggap pandang remeh, kemudian mengerjakan soal lebih dari 1 menit, 5 menit. Nah, bayangkan kalau 5 menit, jangan sampai kalau 10 menit satu soal, itu lebih parah lagi ya. Jadi, waktunya tidak bermasalah. Yang bermasalah justru kalianlah dalam menjawab soal. Jadi, satu soal hanya 1 menit. Artinya apa? Kalau ada soal yang kalian jawab, ini solusinya ya. Saya langsung ke solusinya. Gimana solusinya dari waktu ini? Satu, jangan memaksakan diri mengerjakan soal yang susah. Ingat itu. Jangan paksa. Kan ada orang itu selalu kayak penasaran banget. Seorang laki-laki berusia 35 tahun diantar oleh keluarganya karena kecelakaan lalu lintas. Keluar darah dari hidung, dari mulut. Hai, gadar ya, siapa dosen saya dulu ini ya? Di ruangan mana? Nggak ada waktu untuk mengerjakan. Tidak ada waktu untuk menghayalkan siapa nggak ada. Yang ada itu adalah to the point. Apa data fokusnya? Kalau kalian paham, punya bayangan terkait itu, kerjakan. Kalau nggak ada bayangan, tambah gelap. Semakin saya baca, semakin tegang leher saya ini. Aduh, semakin. Bayangkan AC-nya dingin, tapi dia berkeringat. Nah, berarti itu gelap gulita soal itu. Apa yang harus dilakukan? Langkahi. Next ke soal yang lain. Itu jawabannya. Jangan dipaksakan. Serius ini saya bilang, jangan dipaksakan. Jadi next ke soal yang lain. Itu yang pertama solusinya. Yang kedua, untuk menyiasati tentang waktu ini, tolong diingat bahwa 120 menit awal, 120 menit awal yang dicatat adalah waktu krusial. Apa itu waktu krusial? Waktu yang paling penting buat kalian untuk duduk dengan tenang, dengan fokus dan konsentrasi ekstra di 120 menit awal. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah
kalian bisa mencari titik benar sebanyak berapa? Ada yang tahu nggak berapa benar sehingga kita dinyatakan kompeten? Coba kalian jawab. Berapa harus dibenar, jawaban kita benar, sehingga kita dinyatakan kompeten? Ada yang tahu? Jangan-jangan kalian nggak tahu ini. Nah, ini padahal ini penting. 80 jawaban sehingga dinyatakan kompeten. 70 jawaban benar. Jawaban yang benar adalah 88 jawaban benar. Jadi kalian itu wajib benar 88 jawaban benar. Kalau profesi nurse. Kalau D3, cukup benar 83 atau 84 jawaban benar. Anda sudah dinyatakan kompeten. Ingat ini baik-baik. Makanya kalau kita membuat 120 daftar list, ini kan masuk akal ini. Daftar list soal yang pasti masuk, maka sudah melewati dari batas ambang atau passing grade dari kelulusan. Itu rasional. Jadi, kalian harus benar di atas 88 jawaban benar. Persoalannya, saat saya lihat hasil-hasil kalian tryout kemarin, ya sayang banget, ada yang hanya 43 benar, 30 benar, 20 benar. Atau dia mungkin sambil tidur kali ya, sambil mengerjakan. Atau gimana tuh? Ya nggak apa-apa, karena itu baru awal. Nanti ikut lagi tryout berikutnya ya. Jadi, kalian harus benar di atas 88 jawaban benar. Ini titik amannya. Nah, di waktu krusial 120 menit ini, tolong cari jawaban yang mudah dikerjakan sebanyak 88 jawaban benar dari 120 menit itu. Di waktu awal, kalian masih segar, masih bugar, masih fokus, masih konsentrasi full. Kenapa harus di 120? Karena rata-rata peserta itu kalau sudah di atas 160 menit, 160 menit atau di atas 140 menit, matanya udah mau jatuh tuh. Nah, mulai gerak-gerik, leher sudah mau patah. Nah, itu di atas 140 menit atau 160 menit. Nah, saat dia fokus ekstra itu adalah di 120 menit. Ini ilmu yang sangat mahal. Banyak orang yang tidak paham tentang ini. Jadi kalian harus pahami 120 menit ini untuk mencari titik benar sebanyak 188 jawaban benar. Itu aja. Kompeten. Ada yang nanya, haruskah saya benar di Iya, KMB? Haruskah benar di keperawatan anak? Gak harus. Semua tidak ada ketentuan seperti itu. Yang penting kalian benar, maka terhitung 1 poin. Benar 2 jawaban, terhitung 2 poin. Gak boleh ada yang dikosongkan, karena semua ada poinnya. Ya maaf, maksudnya kalau benar itu terhitung 1 poin. Nah, kalau sayang banget kalau ada yang dikosongkan. Jadi siapa tahu benar, isi saja. Ya. Jadi untuk mencari titik aman kita adalah 88. Itu sudah dinyatakan kompeten. Jadi yang kompeten ini kayak kakak Sukri, kakak Faidil, karena benarnya di atas ini. Nggak tahu dia benarnya mungkin 90, 100. Ya tam jelasnya dia benar segitu. Berarti dinyatakan kompeten. Ada nggak dinilai di UKOM itu bahwa saya kompeten 1000? Nggak ada kan? Hanya ada 2. Di situ kompeten dan impoten. Sorry, tidak kompeten. Nah, itu kan? Nah, itu tidak kompeten. Kalian mau pilih nilai yang mana? Nah, yang kompeten atau yang tidak kompeten? Pasti yang kompeten kan? Aduh, sorry, ada apa nih? Nah, kalian pasti akan memilih yang kompeten. Nah, ini. Kita mau memilih yang kompeten. Jadi seperti itu ya. Maaf, ini layarnya masih kelihatan ya Kakak Sukri? Halo, Kak Sukri? Masih kelihatan layarnya? Yang lain masih kelihatan ya? masih kelihatan panas. ya. Oke, baik. Nah, jadi intinya itu. Jadi dalam 120 menit awal, fokus ini kita belum bahas soal ya, tapi ini bahas yang paling penting. Karena banyak orang menyepelekan ini, justru ini yang penting. Bahwa 120 menit awal, fokus dan konsentrasi untuk mencari titik benar 88 jawaban benar. Nah, sekarang mau nggak kalian tahu 88 soal yang pasti masuk yang mana? Nah, itu kan. Ada nggak cara? Ada.
Jangankan 88. Kemarin tadi saya sudah bilang bahwa peserta kami itu di Ruki, kami buatkan daftar list sebanyak 120. Soal yang pasti masuk. Garansi pasti masuk 120 soal itu. Nah, maksudnya untuk sama persis, ya mungkin enggak ya. Tapi maksud saya adalah soal itu pasti ada. Misalnya nyeri akut, hipertermia, soal tentang apa lagi? Pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif. Kami sudah kasih clue-cluenya. Pahami ini data fokusnya. Ya pasti sangat terbantu. Itu rasionalnya. Makanya tidak heran, banyak yang kompeten. Nah, karena seperti itu strateginya. Oke deh. Jadi untuk masalah waktu tuntas, saya sudah jawab dan sudah bahas dengan tuntas bahwa kalian tidak punya persoalan sebenarnya pada waktunya, tapi cara mengerjakan kalian yang perlu kalian koreksi. Oke, kita lanjut ke masalah yang lain. Soal yang panjang dan jawabannya benar semua. Nggak ada tadi yang keluhkan ini. Cuman jawabannya benar semua. Betul. Hampir semua soal kalau saya sebagai penulis soal, saya kan penulis soal ini. Saya kalau membuat soal, ya pasti saya akan buat soal yang kurang lebih ada kamuflasenya. Orang akan susah menebak. Kira-kira ini salah apa benar ya? Nah itu berarti soal yang bagus. Tapi ketika ada soal yang mudah ditebak, nah itu perlu dipertanyakan kualitas soalnya. Jadi seperti itulah soal ujian kompetensi. Soalnya panjang, sebenarnya nggak panjang. Jadi nanti kita lihat sebentar. Ini saya langkai aja nih. Nanti. Soal hitungan. Nah, ada juga yang mengeluh gara-gara soal hitungan. Udah mau mati ya gara-gara soal hitungan. Galau, menderita lahir batin gara-gara soal hitungan. Padahal sebenarnya gampang. Soal hitungan itu, adik-adik sekalian, soal hitungan itu, kalian tahu ada berapa soal hitungan dalam ujian kompetensi? Kalau kalian nggak tahu, saya beritahu. Ya, soal hitungan yang paling banyak dalam ujian kompetensi dalam setiap sesi itu, kalian harus tahu adalah karena kalian harus tahu adalah hanya sekitar berapa soal? Mungkin ada yang bisa menebak 10 soal. Paling banyak ini ya, 3 soal hitungan dalam satu sesi. Satu sesi. Jadi dalam satu sesi ujian itu hanya ada 3 soal hitungan. Jadi kalau ada yang bilang dia menderita gara-gara soal hitungan, itu konyol banget loh soalnya. Kenapa? Karena 3 soal ini kalian tidak kerjakan pun, kalian masih bisa lulus apa tidak? Masih sangat bisa lulus. Karena tadi untuk lulus kan hanya butuh begini. Nah, ini hanya 3 soal dari 180 soal yang ada. Ini harus masuk di logika berpikir kalian. Kalau kurang 3 soal berarti 177. Masih sangat lebih daripada target passing grade. Jadi jangan galau gara-gara 3 soal hitungan. Ya, itu persoalannya. Tapi karena kita itu punya tingkat kepositas yang sangat tinggi, orang Indonesia itu tingkat keponya itu orang tertinggi pertama itu di ASEAN. Bayangkan, itu keponya ya. Jadi dia mau cari tahu terus tuh. Berapa ini ya? Saya hitung luas luka bakarnya, berapa berat badannya. Tunggu dulu ya, tunggu rumus apa lagi ini. Nah, itu. Kalau itu ditunggu, akhirnya habis waktunya 5 menit, 6 menit tanpa dia sadari. Jadi kalau memang agak gelap, ya langkahi. Itu jalannya, langkahi. Tapi kalau kalian mau cari tahu tentang soal hitungan, kalian boleh catat. Soal hitungan apa saja. 1. Hitungan pada cairan luka bakar. Nah, catat ini ya. Luka bakar. Naikkan kertas terbaik kalian ini pada kesempatan istimewa ini. Hitungan cairan infus. Ini semua yang pasti-pasti aja yang kita bahas. Nggak usah yang tidak pasti. Yang ketiga apa? Taksiran partus. Kalian kan mau tahu yang hitungan apa saja. Terus apa lagi? Yang keempat. Apgar score bisa juga. Score. Terus yang kelima apa lagi? GCS. Bukan hitungan sih, hanya menentukan aja sih berapa nilainya. Terus apa lagi kira-kira?
Nah, dosis obat. 7. Apalagi kira-kira? Nah, bor. Kalau di nurse itu bor bisa juga ya. Bed occupation rate ya. Kemudian apa tuh? Apalagi kira-kira? Yang bor loss ya betul. Apalagi selain itu? Ya, itu aja sih kalau hitungan. Mungkin nanti sebentar kalau kekuatan otot. 9. Apalagi? Silakan kalian sebut. Kira-kira menurut kalian yang mana lagi soal hitungan yang kalian maksud? Kalau kalian bilang bahwa soal hitungannya banyak, ya itu. Udah. Apalagi kira-kira? Nah, kurang lebih ini saja soal hitungan yang dibolak-balik. Nah, itu. Kalau dari sini, ya ada juga menghitung ini. Menghitung usia, namanya usia apa nih? Usia kronologis. Usia kronologis anak. Maksudnya begini, ini bukan anak kita, tapi kita harus cari tahu tuh usianya ya. Misalnya begini, ada anak datang periksa, kemudian mau dicari tahu kira-kira ini sudah berapa usia anak ini. Itu namanya usia kronologis. Rumusnya tanggal periksa dikurang tanggal lahir. Kayak gitu. Itu ada satu soal kayak begitu. Nah, jadi yang lain apa lagi? Nggak ada. Ya, ini saja jumlah soal-soal hitungan yang kalian maksud itu yang kalian anggap susah. Padahal itu gampang-gampang semua ini. Tinggal dicari aja rumusnya ya. Oke. Nah, adapun ini kalau kalian nggak mau kerjakan, ya masih bisa lulus? Masih sangat bisa lulus. Jadi saya bilang paling banyak per sesi itu hanya 3 soal. Ini mahal sekali ilmunya. Banyak orang nggak paham ini. Hanya penulis soal dan reviewer seperti saya yang bisa menjelaskan ini. 3 soal, bisa juga hanya 2 soal saja. Nah, kadang hanya 1 soal. Jadi nggak perlu kalian galau gara-gara soal hitungan. Nah, kehamilan, TFU betul. Oke. TFU. Rumus McDonald ya, TFU. Nah, tinggi fundus uteri. Nah, itu. Ya udah, itu aja rumus-rumus hitungan yang kalian maksud. Kalau ini udah nggak ada lagi ya, berarti apa lagi yang mau dijawab? Nggak usah dicari. Kita bukan pemburu soal hitungan ya. Kita juga bukan akuntan. Bukan orang ekonomi gitu. Kita mau cari tentang bagaimana merawat pasien dengan baik. Kalaupun yang begini ini bonus aja. Nggak usah khawatir. Oke, kita lanjut ke topik yang lain. Jadi hitungan terjawab ya. Saya sudah gugup, takut, ukom. Nah, kenapa gugup? 1, karena jawabannya apa? Kurang persiapan. Kenapa? Selalu menganggap, hukum saya masih lama. Nah, itu paling banyak. Masih lama, nanti deh. Nah, itu. Karena begitu rata-rata. Yang kedua apa? Memandang enteng. Teman itu senior saya orang-orang bodoh sekali, tapi dia bisa lulus. Nah, hati-hati. Jadi yang begini nih memandang enteng. Itu ya. Selalu menganggap ya, nanti aja deh saya belajar. Nah, itu. Nah, yang ketiga apa? Menunda-nunda. Ada kesempatan, ada yang bertanya kemarin. Saya hukumnya nanti bulan 3 ya. Boleh nggak belajar dari sekarang? Saya bilang, jangankan dari sekarang. Dari tahun lalu pun kalau kamu mau belajar itu sangat boleh. Karena semakin matang kita belajar, semakin bagus. Orang-orang yang sudah tinggal tutup mata tuh, menemukan data fokus 15 detik. Ini data fokusnya, ini best answer. Karena sudah terbiasa. Jadi persiapkan dirinya dari sekarang itu jauh lebih bagus, lebih baik. Ketimbang tiba masa, tiba akal. Waktu hukum 3 hari lagi. Nah, malam ini baru belajar ya. Mohon maaf ya, tunggu aja di pengumumannya tidak kompeten. Bukan saya mau nyumpahin, tapi memang rata-rata seperti itu. Karena dia tidak memiliki persiapan untuk menyiapkan waktunya tentang hukum. Saya sudah katakan, hukum ini adalah pintu. Pintu ya. Pintu apa ini? Pintu untuk menuju CPNS. Pintu untuk menuju masuk di perawat rumah sakit yang kredibel, yang prestisius, rumah sakit besar. Pintu untuk apa? Kerja di luar negeri di mana? Semua butuh yang disebut dengan STR. Nah, ini yang dibutuhkan. Kalau kalian nggak punya, mau ambil di mana?
Mau dibuat palsu? Mau Esther Siluman yang sudah banyak kasusnya akhirnya dia ditolak oleh pangkalan data saat dia mendaftar CPNS seperti tahun 2024 dulu. Ada kasusnya dan saya beritahu kenapa juga kamu berani untuk scan edit STR orang dan akhirnya pas diberitahu di input data pesertanya nomor dari STR-nya ditolak, dianggap itu adalah STR yang tidak diakui, not found, tidak ditemukan. Berulang kali saya beritahu ini benar jujur. Ya mohon maaf, ini diedit, ini bukan STR. Pantasan dia ini STR siluman. Mana mungkin mau ditolak oleh pangkalan data. Nah itu sudah terkoneksi semua. Jadi itu STR ini pintu. Sertakan sekarang mana sertifikat yang kalian punya yang paling berharga selain dari STR. Sertifikat apa tuh? BTCLS misalnya. ATCLS di atasnya lagi. Saya tandingkan dengan STR. Mana yang paling the best? Orang tidak cari the best-nya, tapi yang paling bisa membuka pintu-pintu yang lain hanya STR. Begitu pentingnya STR. Jadi jangan pernah menganggap remeh. Anda pasti menganggap remeh karena kalian belum pernah merasakan disebut dengan tidak kompeten. Kalau sudah pernah merasakan tidak kompeten, pasti putus asa, kalang kabut, barulah mulai berpikir gimana caranya belajar. Padahal dia dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar di awal. Tapi dia tidak pernah memanfaatkannya dengan baik. Oke, jadi gugup dan takut ya karena memang dia tidak memiliki persiapan. Gugup ya. Gugup itu perlu juga kita latihan nafas. Kalau gugup itu kadang hal biasa, was-was orang itu hal wajar. Kenapa? Karena semua manusia itu punya rasa untuk was-was, apalagi itu hal yang baru buat kita. Masuk di ruang karantina saja itu udah mulai duduk. Pas masuk di ruang ujian, tolong atur nafasnya, tarik nafas dalam yang terburu-buru. Walaupun saya katakan satu soal hanya kurang lebih 25 detik, ya tetap atur nafas. Relaksasi itu penting. Ketenangan itu penting. Ya, apalagi kalau kalian betul-betul akan masuk di awal-awal. Untuk menjaga ritme biar kita mengerjakan soalnya rileks dan santai ya, kalian harus tune up. Jangan langsung tune up, langsung boom. Atur dulu pelan-lahan. Ya, jadi mesin itu juga dipanasi pelan-lahan dulu. Ya. Oke, next masalah yang lain. Jadi gugup sudah merasa belum menguasai materi atau pengetahuan. Gimana caranya biar bisa menguasai materi dan pengetahuan? Caranya hanya satu, baca. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana mau dibaca? Sangat banyak sekarang berseliweran. Bacaan-bacaan yang saya anggap setiap kali saya lihat, saya scroll, aduh mohon maaf sekali, ini soalnya tidak terreview. Soalnya ini acak-acakan, bahkan ada buku saya lihat, ya ampun. Asal-asalan tuh soalnya, nggak mungkin itu ada soal seperti itu, ya. Itu soal acak-acakan. Itu pasti belum melalui yang disebut dengan bank soal nasional. Nggak pernah masuk di soal bank soal nasional. Ya mungkin juga yang tulisnya bukan reviewer soal hukum nasional atau bukan penulis soal. Ya mungkin seperti kalian kalau sudah selesai atau sudah kompeten, ya mau juga menjadi apa tuh membuat buku ya nggak ada larangan sekarang lagi ada ChatGPT apa saya kira itu. Tapi mohon maaf kalau penulis soal nasional yang tahu tentang soalnya itu akan ketawa lihat bacanya ini bukan soal yang bagus, nggak perlu dipelajari. Nah, gimana caranya biar menguasai materi dan pengetahuan? Ya belajar dari soal yang kredibel. Itu jawabannya. Soal yang kredibel. Soal yang kredibel itu yang bagaimana? Yang mampu dipertanggungjawabkan. Soalnya masuk saat hukum nasional. Itu aja. Yang kedua, punya legalitas atau minimal itu yang menyampaikan paham. Yang menyampaikan itu adalah penulis soal, bukan yang mengaku-ngaku. Ya, betul-betul dia penulis soal. Yang kedua, kita bisa lihat dari misalnya titelnya, benar apa tidak. Nah, kadang ada menyembunyikan detailnya yang bisa jadi karena dia memang tidak kredibel untuk menyampaikan materi itu. Tapi karena kebutuhan mungkin apa, popularitas, materi, atau apa, ya mohon maaf banget. Jadi harus dicari tahu apa materi dan pengetahuan yang kredibel. Minimal soalnya betul-betul terreview dan bagus kualitasnya. Itu yang utama ya. Banyak cara ya. Jadi nanti kalian bisa ikut Ruki, bisa baca buku Panda Ruki. Nah, buku Panda Ruki juga itu banyak sekali soal-soal yang masuk saat ujian nasional. Jadi kalian
punya banyak tawaran, dan tentunya banyak cara untuk bisa menguasai materi. Nanti buat daftar list soal kayak begini kan. Nah, kita buatkan daftar list soal seperti ini. Misalnya ya, ini hari Senin. Saya buatkan saja ya, kalian bisa paham. Anggap ini adalah hari Senin. Ini Selasa. Kemudian ini Rabu. Kemudian ini adalah Kamis. Ini Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi ada 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Jadi 7 hari ini kalian buat daftar pembelajaran. Misalnya di hari Senin, buatkan targetnya. Hari Senin ini saya akan belajar dari buku Pandaruki misalnya. Buku Pandaruki. Nah, khusus untuk pelajaran apa? Pelajaran yang saya akan pelajari di sini adalah KMB. Nah, maksudnya apa? Belajar KMB saja. Jangan loncat-loncat ke anak, ke maternitas. Jangan. Khusus KMB saja di hari Senin. Ini cara belajar ya, saya ajarkan kalian. Biar fokus. Jadi KMB saja di hari Senin. Berikutnya apa lagi? Saya mau belajar adalah anak. Ya, jadwalkan di hari Selasa. Atau mau juga, misalnya KMB itu 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Nah, KMB itu saja. Kenapa? Karena KMB paling banyak porsi soalnya. Ya, 54 sampai 60-an. Jadi itu soal khusus KMB. Begitu banyak. Jadi 3 hari dia ambilnya. Jadi buka di buku pandanya, di buku panda ini, kalian buka khusus departemen KMB. Ini ada di buku pandanya, kalau ada yang punya di sini. Kalian tinggal buka saja di departemen KMB, khusus 3 hari saya pelajari KMB. Itu kan ada sekitar 15-an halaman tuh. Itu aja yang dibaca-baca. Baca berulang kali, cari data fokusnya, cari data pengecohnya, coret-coret itu, ambil itu ke semacam ada tuh, apalagi namanya itu ya. Ada saya punya siswa itu yang dari Majalengka ya. Itu pintar banget itu caranya dia mengatur bagaimana dia membuat dia membuat cara belajar. Jadi dia ambil itu kertas-kertas kecil, ada yang warna-warni itu kayak begini, ada kertas kecil itu yang mungkin di tempat fotokopian kalian bisa lihat, ada warna kuning, ada warna orange, ada warna birunya. Nah, itu ada warna hijaunya. Itu dia tempel di dalam buku pandanya dan dikasih di lembar di halaman tertentu, dan itu kayak penyela setiap halamannya atau penyeka setiap halaman. Jadi dia tinggal buka dan dia tulis di sini di catatan warna-warninya tadi bahwa di sini KMB targetnya apa? Di situ nyeri akut, pola nafas tidak efektif. Bagus sekali cara dia belajar tadi. Saya pernah lihat catatannya seperti itu. Bilang luar biasa ya, wajar kamu kompeten dengan mudah. Nah, dia tuliskan seperti itu targetnya di KMB apa, kurang lebih 60 daftar list soal yang pasti masuk di KMB. Dia buatkan semua. Nah, jadi dia buatkan di catatan-catatan itu, dia sudah hafal, dia sudah tahu. Jadi dia pelajari terus itu KMB, baru kemudian dia coret dengan stabilo warna. Nah, ada juga stabilo itu yang stabilo kecil, tapi ada di ujungnya di situ ada yang warna merah atau kuning, ada yang di warna hijau atau biru. Nah, dua warnanya itu dia gunakan untuk dia stabilo. Jadi cara dia ini setiap yang warna kuning itu dianggap sebagai data pengecoh, sedangkan yang warna warna merah dianggap pengecoh. Warna merah bukan warna merah, warna pink, itu warna pengecoh, sedangkan warna kuning dianggap sebagai data fokus. Gitu caranya. Itu dia coret-coret di dalam kasus, di kasus yang ada di soalnya. Itu luar biasa. Itu bagus karena akan meningkatkan ketajaman analisis kalian dengan visualisasi. Nah, itu salah satu cara juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tidak ada waktu belajar, sibuk malas ya. Tinggal tunggu saja tidak kompetennya. Nah, karena tidak mungkin turun dari langit ya. Begitu saja itu kompeten pasti harus diraih dengan perjuangan. Jadi banyak orang hanya mau enak-enaknya saja tapi tidak mau belajar. Nah, itu susah. Kalian harus belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan matang untuk bisa kompeten. Oke, next. Tidak tahu mau mulai dari mana belajarnya, nanti diajarkan seperti tadi, buatkan daftar list soal, 120 daftar list soal, pelajari berulang kali sampai 10 kali, kemudian buatkan jadwal bahwa
Hari pertama, kedua adalah KMB. Pilih 4 departemen. Jadi 4 departemen. Pilih 4 departemen. Ini cara belajar ya. Pilih 4 departemen yang paling kalian sukai dan minati. Misalnya KMB, anak, maternitas, jiwa. Nah, 4 departemen inilah yang terbanyak jumlah soalnya dalam ujian kompetensi. Bukan berarti yang lain diabaikan. Tetap bisa dikerjakan, tapi di minggu berikutnya dipelajari. Jadi seperti itu. Itulah cara belajar yang efektif. Kita next aja dulu nih. Kita mau lihat materi. Jadi UKOM itu perintah undang-undang. Nggak ada yang tidak. Pokoknya kalau mau diwisuda, jawabannya hanya satu. Kompeten. Ya kalau nggak mau diwisuda ya mohon maaf. Ya kalian tidak kompeten. Itu pasti tidak bakalan diwisuda. Di yudisium. Nah, ini adalah kerangka gimana caranya mahasiswa itu memandang suatu UKOM. Kenapa dia tidak lulus? Pertama, cara belajarnya yang salah. Cara belajarnya. Misalnya apa? Tiba masa, tiba akal. Tinggal 3 hari baru belajar. Ya, mau gimana? Nah, tidak kompeten, yakin dan percaya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan dia, bagaimana caranya memilah 120 daftar list soal tadi. Nah, itu harus didalami pengetahuannya. Di-review terus. Kalau tidak, ya tidak bakalan nyangkut. Nah, itu persoalannya di situ. Kemudian apa? Biaya dan nggak mau rugi. Nah, itu mahasiswa karakternya kayak gitu. Kalau ditawari ini ada buku Panda. Berapa harganya? 100.000. Aduh, dia berpikir 10 kali, 100 kali tuh. Tapi kalau untuk paket data, sampai jam 1 malam pun, kalau sudah ada habis paket datanya dan nggak bisa akses WA, dia bela-belain untuk keluar tengah malam. Nah, paket datanya habis dalam sekejap, seminggu. Habis 100.000. Tidak berbekas di mana-mana. Akhirnya apa? Bertambah lagi biaya yang lain. Nah, jadi persoalannya apa? Dia tidak mau rugi. Sedangkan untuk buku yang untuk selamanya, dia tidak mau. Dia berpikir keras. Padahal itu buku dia akan gunakan sampai selamanya. Sedangkan biaya paket data hanya seminggu habis. Nongkrong sekali, ya biayanya lebih dari 100.000 kadang. Nah, sedangkan bukunya selamanya sampai dia ujian CPNS. Apalagi soal kompetensi bidang. Ya, kemudian persiapan yang kurang. Nah, itu. Jadi, kalau mahasiswa jangan berpikir yang anti mainstream. Jadi kadang berpikir sesuatu yang pelit banget, padahal untuk kebaikan dirinya. Nah, jadi kita harus berkorban, ya, berkorban tenaga, pikiran, termasuk adalah bagaimana kita memiliki buku atau ikut di Ruki itu juga luar biasa. Karena mohon maaf juga untuk bisa ikut di situ ya kalian harus berkorban waktu, tenaga, pikiran kalian. Nah, ikut bimbel. Nah, ini kadang berpikir ngapain, padahal justru dengan bimbel itu menjembatani kita untuk mendapatkan 120 soal pasti sehingga dipelajari dengan mudah, terlihat di layar komputer kita saat ujian. Nah, itu bagus. Referensi bacaan yang acak-acakan. Nah, asal saja dengar di TikTok A, B. Sebenarnya tidak dilarang, tapi banyak banget soal yang justru tidak direview atau asal-asalan. Itu sangat banyak. Mohon maaf banget, saran saya adalah pelajari dari yang kredibel. Dan minimal lihat dari orangnya lah. Dia penulis soal apa tidak. Jadi jangan sampai dia asal menjawab, asal membahas aja. Mungkin niatnya baik, tapi buat kita yang khusus untuk berpikir tentang ujian kompetensi dan kompeten, ya kita harus mencari soal yang pasti-pasti aja, jangan soal yang acak-acakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Oh ya, ini sorry ya, ini buku Pandanya ya. Kalian sekali lagi ini ada buku Panda. Kalian bisa pesan. Ini alhamdulillah kemarin saya benar-benar fokus belajar di Ruki dari grup Telegram sama buku Panda aja. Alhamdulillah one shoot one goal. Nah, ini kalian bisa miliki ya. Ini ada seri 1, seri 2. Semua itu buku yang bersambung. Jadi bukunya tebal banget seperti ini. Ini buku adalah kumpulan soal yang pasti dan pernah diujikan dalam ujian kompetensi. Jadi bukan acak-acakan soalnya. Memang murni dari peserta kayak Kakak Sukri, Kak Fadil sudah jadi alumni. Nah, sekarang mereka ujian dan mereka saya minta apa soalnya kemarin yang masuk. Nah, itu dibukukan di sini. Jadi kalian sangat tepat kalau belajar dari soal seperti itu. Jangan yang acak-acakan.
Kemudian terima kasih, pasti kompeten puji Tuhan, tryout 2 minggu yang lalu nilai saya 103. Setelah tryout baru saya di Rookiners, makanya cepat-cepat pesan buku Panda. Jadi ini buku Panda ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, jadi kalian bisa pesan nanti kalau mau pesan di admin Rookie, nanti dikasih harga khusus, harga prom. Nah, ini semua adalah screenshot peserta ya. Ini saya nggak tahu di halaman berapa, tapi ini katanya ini masuk dalam soal ujian. Ini versi yang lama ini yang lama ini. Tapi ini dulu, ini jadi enak, ini PFR dari persis soal-soal yang ada di buku Panda. Bayangkan kalau kalian baru-baru aja baca itu di buku, jadi bayangkan seperti ini. Baru aja kalian buka ini di halaman berapa, tiba-tiba seminggu kemudian yang kalian baca itu muncul di layar komputer kalian. Gimana kalian tidak bisa menjawabnya dengan baik? Ya, karena memang kalian sudah pernah baca dan pahami penjelasannya dengan baik. Nah, ini di screenshot yang nggak tahu di halaman berapa. Intinya jangan hafal soal, tapi pahami data fokusnya. Nah, ini saya nggak tahu di halaman berapa, tapi intinya pahami data fokusnya. Si buku Panda buku memang juaranya ya. Bukunya memang juara. Jadi intinya seperti itu. Nanti aja kalian. Ini juga saya nggak tahu di halaman berapa. Intinya ini screenshot peserta dari buku Panda ini semua. Aduh, banyak banget. Ya, oke, kita lanjut aja nih. Kita lanjut saja. Nah, ini jadi keterampilan kita bagaimana memahami tentang pola Siokkal Rookie. Ini yang penting. Jadi cara menjawab soal itu dari lead in atau pertanyaan soal, kemudian cari data fokusnya, eliminir, dan jawaban serta rasional atau base answer. Kemampuan menemukan data fokus itu yang sangat penting. Data fokus saya sudah jelaskan tadi, data penting yang menjadi rahasia dari penulis soal. Jadi bayangkan kita menemukan terhemat waktu 50 menit, itu luar biasa. 60 menit luar biasa lagi. Kelihayan menemukan data fokus dan distraktor, option mengeliminir jawaban yang tidak terlalu penting, kemampuan menemukan soal bonus yang bisa dikerjakan 5-10 detik. Tadi kurang dari 25 detik. Ternyata ada soal yang bisa dikerjakan 5-10 detik. 1, 2, 3, itu sudah selesai. Kira-kira apa best answer-nya? Itu bisa dijawab. Ini bukan hayalan, tapi memang sudah dilakukan oleh peserta yang lain. Kita langsung saja ya ke soal. Kakak Sukri, sampai jam berapa nih? Nah, soal yang masuk pada ujian tahun 2020 ini, di periode akhir. Silakan kalian jawab. Untuk bimbel rookie kapan dimulai? Ini setelah pembukaan ini, insya Allah minggu depan kita sudah running. Ujiannya kapan? Ada yang ujian bulan 3, bulan 8, macam-macam mengikuti kelas. Ya, yang jelasnya kalau udah ikut kayak begitu kan gampang. Jadi sudah termonitor. Monitor ketua ya. Jadi dia sudah terbiasa latihan soal. Jadi tidak kagetan. Oke, langsung jawab soal yang pertama. Ini tahun 2020. Soal yang sudah pernah masuk di ujian kompetensi tahun 2020. Kalau ada soal kayak begini, yang ini soal hitungan, kira-kira menurut kalian nih gimana ini? Dilangkahi atau dikerjakan? Jujur aja coba. Dikerjakan atau dilangkahi kalau ada kayak begini? Menurut kalian? Maria, kira-kira kalau ada soal kayak gini dilangkahi atau dikerjakan nih? Atau dipaksakan untuk dikerjakan? Nah, silakan dikerjakan, Pak. Gimana caranya dikerjakan? Nah, Maria jawab 21. Gimana caranya? Yang lain gimana? Jadi rumusnya gimana? Ini soal 2020 ya. Jadi ini soal ujian kompetensi tahun 2020. Kalian bisa screenshot yang saya dapat dari peserta UKOM yang sudah ujian. Jana 21. Iya, caranya. Sekarang saya minta caranya, bukan jawabannya. Caranya. Oke. Kita kerjakan sama-sama ya. Tulis rumusnya. Kalian bisa tuliskan rumusnya. Jumlah cairan, ini kalian kerjakan ya. Latihan dulu, jangan manja-manjaan di sini ya. Jumlah cairan. Oke, jumlah cairan. Latihan semua ya. Jumlah cairan dikali faktor tetes
Dibagi dengan 60 dikali waktu yang digunakan. Coba kalian cari semua. Nah, masukkan ke rumus. Jumlah cairannya ada berapa, Maria? Jumlah cairannya di situ adalah 1.500 ya. Kita cari sama-sama, nggak usah khawatir. Nah, 1.500 kali faktor tetes, ambil faktor tetesnya di sini 20. Oke, dikali 20, dibagi dengan 60, dikali berapa waktu yang digunakan? Di sini, 24. Jadi, adik-adik sekalian, kalian tahu tidak? Yang penting dari kata-kata semua ini, yang penting ya, tolong yang kalian ingat ini. Yang paling penting hanya ini. Ini yang penting. 1.500 dalam 24 jam. Yang lain nggak penting. Ini nggak penting. Nah, ini sisa yang penting. Ini yang penting ya. Bayangkan itu. Itu caranya menjawab soal. Cari data fokusnya. Data fokusnya di sini. Cairan, diberikan cairan 1.500 dan habis dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Jadi 1.500 kali 20 dikali 24. Ini waktu yang digunakan di sini adalah 24. Nah, berapa hasilnya? Cari. Kira-kira berapa hasilnya ini? Coba kalian bantu dulu saya ini. Sudah berbusa-busa. Silakan cari dulu, bantu dulu. Kira-kira gimana tuh? Ada yang tahu? 1.500. Ya, very good ya. Septi ya. Berapa tadi tuh? Sorry. Ini dulu yang dicari. Ini dulu. 1.500 dikali 20 berarti 30.000 kan? Nah, 30.000 dibagi dengan, coba buka dulu kalkulatornya ya. 60 dikali 24 berapa tuh? 60 dikali 24. Ini dulu dicari supaya kalian mudah memahami. 100.000 ya oke. Thank you. 1.440. Nah, ini dibagi itu berapa? 30.000 dibagi 1.440. 1.440. 20 Aulia ya. Oke, 20,8. 20,8. Nah, jawabannya ini 20,8 tetes per menit. Nah, ini jawabannya. Ini best answer-nya. Sekarang kita lihat di option jawaban. Mana jawaban yang paling mendekati 20,8? Ada nggak jawaban 20,8? Seandainya ada jawaban 20,8, maka itu best answer yang kalian pilih. Sayangnya nggak ada kan? Yang paling dekat dari 20,8 adalah 21 tetes per menit. Itu jawabannya adalah delta. Nah, jadi yang benar di situ adalah delta. Itu best answer-nya. Karena mendekati dari 20,8. Ini cara mencari jawaban tentang perhitungan cairan infus. Berapa menit yang dibutuhkan ya. Ini nih jawaban dari ini. Berapa tetes per menit cairan infus yang dibutuhkan. Ini normalnya. Oke. Sekarang kita cari dengan cara yang sangat cepat. Gimana caranya? Nah, tulis rumusnya. Jumlah cairan yang akan diberikan dibagi 500, tulis cepat-cepat ya, jangan lambat-lambat. Dikali 7, dikali 24, dibagi waktu yang digunakan. Oke deh. Luar biasa ini ya, kalian ikut kegiatan ini. Istimewa. Jumlah cairannya ada berapa? Kita masukkan dalam rumus, yaitu 1.500. Sangat mudah, bagi 500 dikali 7, oke, dikali 24, bagi waktu yang digunakan berapa nih? 24, oke, 24. Sudah, langsung aja kalian cari. 1.500 bagi 500 kan berapa? 3 kan? 24 bagi 24, 1. Berarti 3 kali 7 kali 1. Jawabannya adalah 21 tetes per menit. Selesai. Oke kan? Selesai. Gampang.
Jadi tidak cukup waktunya dalam 15 atau 25 detik sudah ditahu mana best answer-nya kalau menggunakan rumus yang cepat. Inilah rumus yang digunakan oleh penulis soalnya. Rumus yang cepatnya ini. Kalian bisa catat. Nah, ini. Oke? Sekarang saya kasih soal, kalau ada yang mampu menjawabnya dalam 3 detik, catat Kakak Sukri ya. Saya kasih buku Panda Rookie terbaru 2026 secara Gretong. Nah, catat namanya nanti. Oke, siap-siap. Saya kasih pertanyaannya ya. Jumlah cairan, ini kalian masih simak apa tidak nih? Kalau tidak ya kita stop aja nih. Masih disimak? Masih disimak. Mau hadiah buku gratis? Kalau masih disimak, ya, masih. Oke, ini. Oke, very good. Oke, masih. Berarti masih semangat berarti ya. Oke, masih. Mau. Oke. Sekarang fokus dan konsentrasi. Ingat data fokusnya apa, jumlah cairannya, dan berapa lama waktunya. Ingat itu ya. Jadi panjang kali lebar kayak gini nih soalnya. Tapi intinya apa? Itu data fokusnya. Oke, saya langsung ke data fokusnya saja. Jumlah cairan yang akan diberikan sebanyak 2.500 ml dan akan habis dalam 12 jam. Berapa tetes per menitnya? Tulis langsung di kolom chatnya sekarang. 1, 2, 3, 4, aduh, 5, 6, 28 tetes per menit. 7, aduh, Sepri cepat. 8, 9, 42, 10. Lemas saya ini ya. Nggak ada yang bisa jawab ya dengan cepat. Lebih kurang dari 5 detik. Malah itu nggak ada ya. 70, Maria. Oke, jadi yang benar yang mana ini? Dari 28 ke 42 ke 70. Kemana yang benar ini? Ayah. Jadi jawabannya yang mana? 70. 35. Lama-lama semua hitungan kalian masukkan di dalam sini ya. Lucu juga, seru juga ini ya. Seminarnya seru hari ini ya. Oke, kita jawab sama-sama ya. Yang mana yang benar? Nah, jumlah caranya tadi berapa ya kalau nggak salah ingat? 2.500 ya. Nah, akan habis dalam berapa jam tadi tuh? 12 jam ya kalau nggak salah. Bukan 24 kan? 12 ya. 12 nurse. Oke, 12. Berarti bagi 500. Oh, ini saya pikun-pikun juga ini hadapi kalian. 2.500 bagi 500 berapa memang? 5 ya. Sisa 5. Oke, kali 7. Dikali berapa? 24. Sayang banget ini. Salah ini tadi. Ada berapa orang yang salah? 24. 24 dibagi dengan 12. Jangan 24 bagi 24. Kan habis dalam 12 jam. Gitu. Berarti 5 kali 7, 24 bagi 12 itu sisa 2. Berarti 5 kali 7 kali 2. 5 kali 7, 35. Dikali 2, berapa tuh? Berapa tuh? 70 ya? 70 tetes per menit. Ada yang benar. Tapi sayang, sudah di atas dari 5 detik. Ya. Oke ya, jadi 70 tetes per menit. Itu best answer-nya. Percaya atau tidak, kalian mungkin tidak percaya bahwa kalian bisa menjawab ini. Soal yang kalian anggap susah, rumit, ini kalian bisa jawab itu. Kurang dari 10 detik. Ada tadi. Tetapi tantangannya tadi kurang dari 3 detik kalau nggak salah ya. Apa 5 detik. Intinya bukan 10 detik. Tapi kurang dari 10 detik kalian mampu menjawabnya. Ada yang benar. 70 tetes per menit. Nah, gitulah caranya belajar. Jadi kita belajar dengan taktis, dengan pola Shokaruki. Ya, nggak ada apa buku Panda ya nggak apa-apa. Oh, mau lagi? Satu kesempatan lagi ya. Nah, satu lagi. The last answer. Ya, the last chance. Satu kesempatan lagi. Kalau begitu. Mau? Atau kita lanjut soal yang lain? Lanjut ya.
Mau? Oke, baik. Satu kesempatan lagi, Putra. Oke. Jumlah cairan fokus dan konsentrasi di depan kertas kalian dengan bila perlu di otak kalian sekarang ya. Karena semua ini yang mudah-mudah, nggak ada yang dicakar dengan rumit dengan perlu dengan algoritma khusus, nggak ada. Semua ini sederhana dan mudah dipecahkan. Jumlah cairan yang akan diberikan ini kalau bisa dijawab kurang dari 3 detik atau 3 detik maka dapat hadiah buku gratis, buku Pandaruki terbaru. Nah, tanpa dia membayar sepersen pun, gratis. Nanti silakan Kakak Sukri catat. Siapa yang dapat? Jumlah cairan yang akan diberikan sebanyak 2000 ml dan akan habis dalam 24 jam. Berapa tetes per menitnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, kelamaan. 7, 8, Maria. 28. Oke, ada lagi 9. Kelamaan juga. 10, 11. Padahal tadi Arlan 12, 13. Ayo, ayo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Jadi, tadi berapa ya? 2000. Habis dalam berapa jam tadi? 2000 bagi 500 berapa tuh? 4 kan? Ini 4. Oke. 4 kali 7. Nah, kemudian dikali berapa lagi? Kali 24 bagi 20 kali 1. Ya. 4 kali 7 28 kali 1 28. Jadi yang benar adalah 28 tetes per menit. Sudah, sebagian besar sudah benar. Tapi mohon maaf ya, lebih daripada 5 detik. Ada yang 6 detik, ada yang 7 detik, ada yang 8 detik. Nah, oke, kesempatan berikutnya lagi nanti ya. Kita lanjut dulu ya di next slide. Intinya mudah ya dijawab. Ini soal yang ini, silakan kalian jawab. Kira-kira ini soal soal terakhir Kakak Sukri. Nanti aja kita bahas lagi yang lain. Silakan langsung dijawab. Menurut kalian soal ini apa data fokusnya? Ayo. Apa data fokusnya dari soal itu? Oke? Jadi gimana? Ada yang tahu ini data fokusnya apa? Nah, ini soal yang cukup lama. Gangguan pola tidur. Oke, bagus Yuli. Pasien rencanakan operasi, sulit tidur. Oke, Erlan, very good. Sulit tidur, maka jawabannya kemungkinan Aulia adalah gangguan pola tidur, ya. Jadi itu arahnya. Jadi kalau udah temukan data fokusnya, kemungkinan best answer-nya adalah gangguan pola tidur, karena kebanyakan adalah pola tidurnya yang disorot. Oke, very good Putri ya, gangguan pola tidur. Baik. Nah, kalian sudah jawab semua jawabannya? Silakan pilih dulu jawabannya. Silakan semua bebas. Nanti sebentar kita bahas rame-rame. Oke. Soal ini soal tahun 2019 awal. Ini ya. Jadi ini soal tahun 2019 awal. Oke. Sudah pada jawab semua? Jadi ada yang jawab gangguan pola tidur, silakan ya. Ini soal 2019 awal, jadi periode awal di kalau nggak salah ingat sesi kedua ya. Oke, ada yang jawab gangguan pola tidur, ansietas. Oke, ada lagi.
Kebanyakan gangguan pola tidur ya. Oke, kita langsung saja kita jawab rame-rame, Bapak Ibu sekalian. Ini soal yang paling penting supaya kalian paham ya. Nah, yang pertama, ini saya mau beritahu bahwa sebenarnya di bagian soal itu, nah ini. Bagian yang pertama ada yang disebut dengan vignette atau kasus. Nah ini yang saya mau maksud sama kalian semua ya. Coba perhatikan ini, bahwa ada bagian yang pertama yang disebut dengan kasus. Ini yang saya sebut tadi. Di mana letak pengecoh soal? Di sini letaknya. Satu, ya. Di mana letak data fokus? Di sini letaknya juga, di kasus. Nah, itu. Jadi terbuka sekarang. Jadi, kalau saya katakan cari data fokusnya, carinya di kasus, di sini. Di sini data fokusnya ada. Nah, di sini nih data fokus. Kita baca rame-rame. Seorang laki-laki berusia 41 tahun dirawat rumah sakit umum karena kesulitan BAB dan seterusnya. Itu namanya kasus. Oke? Kalau ada yang bilang panjang sekali kasusnya, Pak. Aduh, mohon maaf. Sebenarnya jumlah katanya itu tidak lebih dari 50 kata. Rata-rata 40-50 kata. Oke? Dimulai dari mana? Identitas. Ini perhatikan. Identitasnya. Laki-laki berusia 41 tahun. Itu identitas. Nggak ada yang dibilang seorang apa tuh waria, seorang apa tuh, seorang banci. Mohon maaf ini ya, mohon maaf banget. Semua harus jelas identitasnya, laki-laki atau perempuan. Itu ilmiah, oke? Dirawat di rumah sakit umum karena kesulitan BAB. Nah, setting ruangannya ini. Kalau ini adalah identitasnya, dirawat di rumah sakit umum karena kesulitan BAB. Dirawat di rumah sakit umumnya ini adalah setting ruangan. Ini saya kasih warna yang berbeda. Ini setting ruangan, setting tempat. Ditemukan kecelakaan lalu lintas di tengah jalan, keluar darah dari, berarti tengah jalan tadi, jalan lalu lintas, itu adalah setting tempat. Di mana terjadinya kecelakaan, di mana terjadinya butuh pertolongan. Tuh ya, itu setting ruangan. Dirawat di ruang anak. Nah, itu setting ruangan. Berarti dia di ruang anak. Nah, berikutnya adalah keluhan utama. Keluhan utamanya karena apa? Di sini. Kesulitan BAB. Itu keluhan utamanya. Dia terbaring di rumah sakit saat ini, ya karena keluhan utamanya, ya karena ini. Ada masalah dengan BAB-nya. Kesulitan BAB. Itu keluhan utamanya. Oke? Pasien memiliki riwayat wasir sejak 4 bulan yang lalu. Oke, itu data yang mendukung keluhan. Pasien merasa nyeri saat BAB, ini satu keluhan sudah ditemukan. Oke, begitu caranya membaca soal. Pasien merasa nyeri saat BAB dan akan direncanakan operasi. Saat pengkajian pasien sulit tidur, 2. Mengeluh tidak terlelap, 3. Mudah terbangun, 4. Nah, ini semua masalah ini. Ini semua masalah. Kemudian, frekuensi nafasnya 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tampak pucat, wajahnya tegang. Oke. Ini semua keluhan-keluhannya. Sekarang yang bertanya, mana data fokusnya? Nah, itu kan, yang mana data fokusnya? Jadi ini tersusun atas ini. Inilah kasus. Oke, bisa kalian screenshot, bisa kalian catat ya. Nah, berikutnya kita next saja. Kita percepat sedikit ya. Berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah pertanyaan soal ini. Nah, ini. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Itu pertanyaan. Pertanyaan memuat biasanya satu baris pada layar komputer kalian. Dan memuat tentang pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau pertanyaan itu, apakah, bagaimana, berapa taksiran Partos? Itu pertanyaan. Berikutnya adalah option jawaban. Bagian yang ketiga. Tadi bagian yang pertama apa? Kasus. Bagian yang kedua adalah pertanyaan soal. Bagian yang ketiga adalah option jawaban. Pertanyaan itu biasanya memuat apa? 5 option, pertanyaan. Option jawaban itu memuat apa? Memuat 5 option jawaban. A, B, C, D, dan E. Itu. Ada estetika dalam penulisannya. Coba kalian lihat ini. Nah, disusun dari yang pendek ke panjang sedikit sampai yang terpanjang nih.
Itu estetika. Kalau penulis soal menempatkan urutan jawaban, itu paham dia. Kalau acak-acakan, option A ini sampai di sini, option B hanya sampai di sini, option C sampai di sini, itu acak-acakan. Itu tidak sesuai. Maka ditolak oleh Bank Soal Nasional, tidak akan diterima. Nah, kalau dia penulis soal pasti paham. Berikutnya, ini, apalagi, semua jawabannya benar. Nah, cari di sini, mana jawaban yang salah. Pasti semua jawabannya benar. Tapi ada satu yang disebut dengan one best answer. Satu jawaban yang paling tepat dari 5 option jawaban ini. Itu yang disebut dengan best answer. Nah, itu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau kalian mau bertanya, boleh langsung bertanya aja ya di kolom chatnya. Nah, ini buku Panda, ini yang terbaru. Nanti kalian bisa pesan. Kalian bisa langsung, saya sarankan bisa langsung ke adminnya. Kalau mau harga yang khusus, harga yang lebih murah, langsung ke adminnya. Jangan karena kalau di TikTok biasanya 100.000 tuh. Dan itu jarang orang tahu ya. Jadi kalau kalian mau pesan, langsung ke adminnya saja. Itu biasanya potongannya besar. Oke, kita lanjut ke bagian pembahasan. Saya langkai aja nih ya, karena waktu. Untuk lebih jelas. Nah ini ya banyak yang nanya tuh, di mana kata-kata yang paling pentingnya? Biasa orang bertanya kayak gitu kan. Sebenarnya dari yang panjang dari kasus yang begitu banyak, mana data pentingnya? Nah itu kan data pentingnya, perhatikan baik-baik. Jarang itu ada langsung di awal kayak gini. Jarang. Oleh karena itu apa? Maka dari itu kalian wajib untuk apa? Untuk segera mengarahkan mata kalian, jangan langsung ke depan sini. Kemana? Ya, bisa ke tengah-tengah, ke akhir daripada paragraf, di akhir daripada kalimat awal, ini. Akhir kalimat awal apa? Ya, keluhan utama. Biasanya di akhir kalimat ini kayak begini. Ini keluhan utama, terutama kasus-kasus KMB. Kemudian bisa juga diarahkan ke tengah-tengah matanya, atau ke akhir. Jarang ada yang langsung di awal. Nggak pernah ada. Oke, itu rahasia penulis soal. Jadi kalau mau cari yang pentingnya, bisa di akhir dari kalimat pertama, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir paragraf itu. Itu ya, itu yang pentingnya. Nah, jadi tidak habis waktu kalian untuk membaca soal. Oke, temukan data fokus, pahami distraktor. Saya percepat aja nih ya. Nah, jadi mana data fokusnya? Tahu tidak yang mana data fokusnya? Tadi ada yang bilang data fokusnya tidak terlelap, mudah terbangun, kemudian sulit tidur. Ini data fokus. Ada juga yang bilang data fokusnya itu nyeri saat BAB. Sejujurnya, data fokusnya dari kasus ini adalah apa? Ini data fokusnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Justru yang data fokusnya itu ini. Ini yang banyak nggak diketahui orang. Ini data fokusnya. Tampak pucat dengan wajah yang tegang. Itulah data fokusnya. Kalau kalian tadi memilih data fokusnya ini adalah sulit tidur, tidak terlelap, mudah terbangun, maka kalian akan mengarahkan jawaban itulah gangguan pola tidur. Iya kan? Kalau kalian memilih, ini nih yang paling penting nih, merasa nyeri saat BAB, maka jawaban kalian arahkan ke nyeri akut atau nyeri kronis. Ya apa? Salahlah kalian. Keliru. Jadi apa yang paling tepat? Tampak pucat dengan wajah yang tegang. Ini data fokusnya. Jadi jawaban yang mana? Kalian bayangkan dulu. Ini dia pucat, wajahnya tegang. Dia tampak pucat, wajahnya tegang. Itu menandakan orang apa? Orang bisa takut, was-was. Kan itu kan? Takut, was-was, khawatir. Itu ansietas. Itu menandakan ansietas. Betul, Yulia. Jadi inti adalah ansietas. Pertanyaannya, kenapa dia cemas? Kenapa cemas? Kenapa ini? Ada apa? Kenapa pasien ini cemas? Ada apa? Kenapa pasien ini cemas? Ada yang tahu? Baca baik-baik itu di kasus. Ada apa? Kenapa dia cemas? Karena apa? Kenapa pasien ini takut? Betul, Putra ya. Karena mau dioperasi ini. Baca ini.
direncanakan akan dioperasi. Nih. Ada nggak orang yang di sini senang mau dioperasi? Kita bawa besok ke rumah sakit kalau dia mau. Ya betul, Maria. Karena mau dioperasi. Ini namanya adalah kasus pre-op. Jadi ini kasus namanya adalah kasus, aduh, kenapa nggak bisa ditulis? Nah, ini adalah kasus, wih, nggak bisa. Nah, ini adalah kasus pre-op jaringannya. Pre-op, aduh, jaringan kurang bagus nih. Nah, ini adalah kasus pre-op atau tindakan sebelum operasi. Dan perilaku yang ditampilkan oleh pasien biasanya merasa takut, khawatir, karena di mindset semua orang, operasi itu menakutkan. Itu yang membuat dia apa? Cemas. Gara-gara cemasnya, pasien ini, apa yang terjadi? Pucat, wajahnya tegang. Gara-gara cemasnya, mudah terbangun. Tidak terlelap tidurnya. Kemudian apa lagi? Mimpi buruk. Tidak mau makan, tidak mau minum. Gara-gara cemasnya semua. Gara-gara cemasnya meningkat nih tekanan darahnya. Gara-gara cemasnya meningkat nadinya. Itu bisa terjadi. Akar dari masalahnya adalah ansietasnya. Maka kalau dalam ujian kompetensi, cabut akar masalahnya. Ini yang kalian harus cabut. Kalau mau langsung atas ini, saya tanya kalian, kalau kalian atasi gangguan pola tidur, ada yang berubah dengan pasiennya? Kira-kira teratasi masalahnya kalau kalian atasi gangguan pola tidur? Tidak teratasi. Maka ini zong, ini yang disebut dengan pengecoh pada option jawaban. Ini pengecoh pada option jawaban. Semua, coba kalian lihat semua. Semua yang nah, tunggu ya. Nah, ini kalian lihat nih. Sorry, saya percepat saja slide-nya. Mana tuh? Nah, ini. Semua yang ditebalkan itu. Coba lihat. Semua yang berwarna merah itulah pengecoh. Oke? Dan yang berwarna biru tebal itulah data fokusnya. Yang berwarna ini, yang berwarna hijau itu adalah data netral. Kalau dia merasa nyeri dan skala nyerinya meningkat, misalnya 8, maka nadi juga ikut meningkat. Makanya dia warna hijau, maksudnya itu netral, mengikut, ya. Sedangkan yang berwarna merah semua itu adalah data pengecoh. Itu, begitulah caranya memahami soal. Pahami seperti ini, maka kalian tidak bakalan terkecoh. Tidak bakalan dikatakan bahwa ini susah soal. Karena memang kalian tidak memahami. Nah, jalan salah satunya apa? Belajar di Ruki supaya kalian paham caranya, gimana caranya memahami soal dengan mudah. Dan semua tadi menjawabnya salah, gangguan pola tidur. Ada yang jawab satu ansietas tadi. Tapi tidak memahami dan keliru menganalisis. Gimana sih sebenarnya? Pasien ini mau dioperasi, dia cemas. Gara-gara cemasnya, akar masalahnya cemasnya. Dia tidak minum, tidak makan, tidak tidur, tidak terlelap, mimpi buruk, dan semuanya. Akar masalahnya di ujian kompetensi adalah cemasnya. Atasi cemasnya. Biar masalah yang lain ikut teratasi. Kalau kita atasi masalah ansietasnya, maka gangguan pola tidurnya ikut teratasi. Dia bisa nyenyak tidurnya, dia bisa tenang, lebih rileks. Nah, kalau sudah diatasi kecemasannya. Begitu caranya ya menganalisis soal. Oke, saya kira mungkin seperti ini. Jadi intinya kalian harus lebih banyak memahami lagi dan belajar lagi. Nanti kita akan adakan lagi tryout ya, entah kapan nanti admin yang jadwalkan ya. Saya kira cukup lagi untuk pertemuan kita karena waktu yang sangat terbatas. Ini saya ada kegiatan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian temukan di buku Pandaruki. Jadi kalian bisa ini bertanya tuh, apa pengkajian awal. Jadi kayak begini, jangan hanya langsung bertanya apa masalahnya. Ini kalian bisa bertanya ini. Ini. Nah, ini yang terlewat tadi. Apa tindakan keperawatan yang tepat? Tanpa mengubah, ini kalian bisa lihat, ini tanpa mengubah dari data yang ada di dalam kasus. Tanpa mengubah kasusnya, tapi bisa berubah pertanyaan soalnya. Coba kalian lihat. Berubah kan pertanyaan soalnya? Ya, begitulah dalam soal ujian kompetensi. Kalian bisa mengubah berbagai macam pertanyaan soal seperti siswa saya yang di Bengkulu itu. Dia ubah berbagai macam pertanyaan kayak tadi.
Kalian harus mampu menjawabnya. Apa kriteria hasil yang tepat? Kriterianya apa? Menunjukkan ketenangan. Pasien itu rileks. Tujuannya itu. Kemudian apa lagi? Kira-kira apa edukasi keperawatan yang tepat? Edukasi apa? Pendidikan kesehatan apa yang bisa diberikan? Itu bisa menjadi satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di dalam ujian kompetensi itu seperti itu adanya, ya. Oke, saya kira itu cukup untuk pertemuan kita, Kakak Sukri. Nanti, ya, ini ada satu soal lagi, yang terakhir deh. Oke, kalau kalian jawab soal ini dalam berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlalu lama, Sepri, ya. Harus lebih cepat. Oke. Terlalu lama, kalian harus lebih cepat. Data fokusnya apa? Coba perhatikan. Apa data fokusnya? LAN, Jadi coba kalian perhatikan, ya. Nah, jadi apa yang tepat di sini? Apa yang paling tepat? Yang paling tepatnya adalah apa? Pola nafas, kan? Jadi yang benar di sini adalah pola nafas tidak efektif. Itu yang tepat. Menurut peserta, ya. Jadi semua yang ditebalkan di sini, itu yang berwarna ini yang ditebalkan, ya. Itu adalah data fokus. Dan yang berwarna merah ini semua, itu adalah pengecoh. Nah, jadi kayak tadi itu pengecoh. Yang ditebalkan itu adalah data fokus. Jadi kalau ada batuk berdahak, jadi ada dahaknya. Jadi ketika dia batuk, ada ronghi juga, ditunjukkan ada penumpukan cairan. Nah, batuknya berdahak, ada dahaknya. Berarti itu yang disebut dengan bersihan jalan napas tidak efektif, bukan pola napas tidak efektif. Jadi bersihan jalan napas tidak efektif itu maksudnya adalah keadaan di mana terjadi obstruksi, penyumbatan pada jalan napasnya yang bisa disebabkan oleh dahak, sputum, lendir, benda asing. Apapun yang menghalangi jalan napasnya, maka itu yang disebut dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Catat itu. Jadi kalau ada data misalnya, terdapat dahak kekuning-kuningan dalam jumlah yang banyak, aduh, sudah. Itulah bersihan jalan napas tidak efektif. Langkahi soal itu. Anda akan benar. Gitu cara cepatnya. Oke? Bisa dipahami semua? Itu bukan pola napas tidak efektif. Itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, saya kira cukup. Nanti kita akan bertemu lagi. Entah di mana kesempatannya. Tapi saya sangat bersyukur dan senang bisa berjumpa dengan kalian. Seru sekali. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi kalau di kesempatan berikutnya. Jadi saya percaya kalian bisa lulus dan bisa kompeten. Tadi sudah mulai mengacah, mulai apa teratur, mulai cepat ketajaman analisisnya. Bahkan soal yang dianggap sulit pun seperti hitungan, sebenarnya kalian bisa kerjakan kurang dari 10 detik kalau kalian tahu strategi yang tepat. Soal-soal seperti ini sangat mudah dan sangat banyak dalam ujian kompetensi. Kalau kalian pahami data fokusnya dengan baik dalam hitungan detik, 5 sampai 10 detik. Ini soal bonus yang kayak begini. Ini hanya 5 detik udah tahu. Batuk berdahak, ada dibuktikan dengan ronghi. Sudah, itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Oke. Sudah, ada pertanyaan sejauh ini? Nanti jangan lupa follow di Instagram Rookie Indonesia. Silakan kalian follow di situ. Kemudian di TikTok Brajackson Siokal. Kalian bisa follow juga di Facebook Brajackson Siokal, di YouTube Rookie Indonesia. Nah, kalau kalian mau ikut lebih intensif ya terima kasih Janaya, sukses semua. Intensif ya pasti gabung ke Rookie dan saya sangat-sangat merekomendasikan seperti puluhan ribu orang yang sudah kompeten miliki buku Panda Rookie. Nah, oke, pelajari baik-baik. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan ada siswa saya dari Malang, ya hanya kurang lebih punya persiapan 2 minggu. Karena dia punya kesibukan 18 tahun bertugas di IGD. Bapak-bapak sudah luar biasa sepuh, tapi dia punya semangat dan antusias untuk belajar yang sangat tinggi. Jadi saya bikinkan daftar listnya 110 daftar list soal yang pasti masuk.
Dia baca dari ruang buku Pandaruki, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Nah, akhirnya apa? Terbukti dia bisa kompeten dengan one shoot, one goal. Dan dia tidak pernah percaya dengan kemampuan dirinya. Kenapa? Karena di awal-awal saat dia tryout nilainya hanya 10 atau 11 benar lah. Kurang lebih seperti dia shock lihat berapa benarnya. Karena dia serius mengerjakan. Nah, jadi itulah yang terjadi setelah kemudian saya ajarkan, nah, saya berikan tantangan, target, kemudian daftar list soal pasti, ya alhamdulillah dia bisa kompeten. Itu yang kita harapkan ya. Dan semoga kalian juga bisa lulus dan bisa kompeten. Sekali lagi, STR itu adalah pintu untuk pembuka dari karir yang cemerlang yang lain. Oke? Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih semuanya, sukses selalu, dan sampai berjumpa lagi. Oke, salam kompeten, one shoot, one goal. Jadi one shoot, one goal itu hanya ada di Rookie. Ya, itu saya buat sendiri, supaya apa? Kalian bisa berpikir, kalau bisa lulus dengan sekali UKOM, ngapain berpikir sampai 10 kali, 5 kali baru kompeten? Jangan. Sekali lulus, sekali UKOM, one shoot, one goal. UKOM yang pertama dan terakhir kali. Dan istilah itu sudah mengindonesia sepertinya. Jadi one shoot, one goal. Jadi supaya saya sadarkan semua bahwa ada yang lulus dengan sekali ujian saja. Dan ikuti itu. Jangan berpikir 2-3 kali. Seperti itu. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Kakak Sukri masih monitor? Iya, Ayah. Oke deh. Semoga sukses semuanya yang ikut hari ini ya. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, ini ada yang japri khusus, ada kayaknya yang chat langsung ini. Gimana caranya apa ikut di ini di Rookie. Nah, boleh kalian langsung ikut. Nah, minggu depan kayaknya Kakak Sukri sudah opening ya. Ya, insyaallah. Langsung.